Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali di channel sharing suka-suka. Dalam video kali ini saya akan kembali membahas materi ajar kelas 11 Sejarah Indonesia. Materinya adalah proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa di Indonesia part ketiga. Nah, buat kalian yang masih belum menonton part 1 dan 2 nya, bisa klik link di deskripsi di bawah. Ya, seperti biasa kita bahas dulu kompetensi dasarnya dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasarnya adalah menganalisis proses masuk dan perkembangan penjajahan bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, Belanda, Inggris ke Indonesia. Setelah mempelajari uraian ini, kalian diharapkan mampu melacak proses kedatangan bangsa Barat ke Indonesia, menganalisis keserakahan dan kekejaman kongsi dagang, menganalisis kezaliman penjajahan Belanda, menyadari bahwa dominasi asing akan merampas kedaulatan dan hak-hak kemanusiaan sebagai bangsa. Ya, baik, kita mulai. Penjajahan pemerintah Belanda. Setelah sebelumnya kita bahas beberapa bangsa Eropa yang cukup fenomenal, ada Portugis, Spanyol, Inggris. Nah, sekarang kita bahas akhirnya masuk ke pemerintahan Belanda. Namun sebelumnya, sebelum Belanda ini masuk, kita dijajah oleh VOC. Nah, ketika VOC bangkrut, itu masuk ke masa penjajahan pemerintahan Belanda. Namun tidak langsung masuk ke penjajahan pemerintahan Belanda, tetapi dijajah dulu atau dikuasai dulu sama bangsa Prancis dan Inggris. Nah, masa pemerintahan Republik Batav 1795 sampai 1811. Kok bisa Prancis menjajah Indonesia walaupun tidak lama? Itu karena kekalahan Belanda oleh Prancis, sehingga Raja Belanda Willem V melarikan diri ke Inggris. Pada saat itu Prancis sedang jago-jagonya karena mereka memiliki pemimpin yang cukup jago berperang, yaitu Napoleon Bonaparte. Nah, Prancis menyerang Belanda dan akhirnya Belanda pun kalah, sehingga rajanya itu melarikan diri ke Inggris. Raja Willem V mengirimkan surat perintah ke setiap daerah jajahannya untuk menyerahkan kekuasaannya ke Inggris, jadi bukan ke Prancis. Nah, suratnya itu disebutnya surat Kew karena kebetulan pada saat itu Raja Willem V dibuang di Inggris ke daerah bernama Kew. Pihak Inggris berhasil mengambil wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia seperti Padang pada tahun 1795, kemudian menguasai Ambon dan Banda tahun 1796. Nah, selanjutnya pemerintahan Herman Willem Daendels. Daendels ini adalah seorang Belanda, cuman dia adalah seorang pengagum Napoleon Bonaparte. Jadi dia memihak kepada Prancis dan dia dipercaya untuk menjadi gubernur jenderal ketika Prancis menguasai Indonesia. Pihak Prancis dan Republik Batav juga tidak ingin ketinggalan untuk segera mengambil alih seluruh daerah bekas kekuasaan VOC di Kepulauan Nusantara. Ditunjuklah seorang muda dari kaum patriot untuk memimpin Hindia, yakni Herman Willem Daendels. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris, karena kebetulan pada saat itu Jawa dianggap sebagai tempat yang strategis. Nah, ini yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah Herman Willem Daendels. Daendels harus memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan. Setelah ditinggal oleh VOC, Daendels juga ditugasi untuk memperbaiki kehidupan sosial ekonomi di Nusantara, khususnya di Tanah Jawa. Jawa menjadi sangat penting dan strategis dalam mengatur pemerintah kolonial di Nusantara. Ini adalah salah satu karya Daendels ketika menjajah Nusantara, di mana beliau itu membuat jalan dari Anyer, dari barat Jawa sampai ke timur Jawa, dari Anyer sampai ke Panarukan. Ini cukup, dan jalannya sampai sekarang masih ada digunakan secara umum oleh masyarakat, sekarang masih dipakai. Perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia. Nah, setelah Prancis kalah oleh Inggris, akhirnya untuk sementara Indonesia dikuasai oleh Inggris dan ditunjuklah sebagai gubernur jenderal, yaitu Thomas Stamford Raffles, diangkat sebagai penguasa. Segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. Jadi sistem kerja rodi yang sebelumnya diterapkan oleh VOC itu dihapus oleh Raffles.
diganti dengan penanaman bebas atau liberal. Nah, peranan para bupati sebagai pemungut pajak dihapuskan dan para bupati dimasukkan sebagai bagian pemerintah kolonial. Jadi sebelumnya pajak itu dipungut oleh para bupati atau para priai-priai, namun sekarang oleh Raffles dihapuskan, pajak diambil langsung oleh pemerintah kolonial langsung, dan para bupatinya dijadikan sebagai pegawai di pemerintahan. Nah, atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat penggarap dianggap sebagai penyewa. Nah, jadi tapi tetap ya, jadi si tanah ini tetap dianggap sebagai milik pemerintah, yang menggarap itu dianggap sebagai penyewa, atau para petani ini dianggap sebagai penyewa. Nah, ini adalah Thomas Stamford Raffles. Nah, beberapa kebijakan dan tindakan yang dijalankan Raffles: pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah yang disebut dengan land rent, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang. Jadi di zaman Raffles ini sudah mulai menggunakan uang. Penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Jadi penjajahan yang dilakukan oleh Inggris ini lebih manusiawi dibandingkan VOC sebelumnya. Dominasi pemerintahan Belanda. Nah, setelah tadi dikuasai oleh Prancis lalu Inggris, hanya sebentar ya, hanya beberapa tahun, akhirnya kembali Belanda datang ke Indonesia. Nah, kali ini bukan kongsi dagang tapi pemerintahnya yang datang. Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia pada tahun 1816 setelah pada tahun 1814 diadakan Konvensi London. Dalam Konvensi London, salah satu isinya itu adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahan di Hindia kepada Belanda. Tahun 1816, Kepulauan Nusantara secara resmi kembali dikuasai oleh pemerintahan Belanda. Karena pada saat itu Belanda sedang dalam keadaan krisis karena sehabis perang melawan Prancis. Nah, eksploitasi kekayaan di tanah jajahan itu langsung ditangani pemerintahan Hindia Belanda agar segera mendatangkan keuntungan bagi negara induk karena tadi krisis. Kondisi tanah jajahan dalam kondisi krisis, bahkan kas negara induk kosong. Gubernur Jenderal bernama Van den Bosch mengajukan ide penjajahan dengan sistem atau cara baru kepada pemerintahan Belanda. Sistem tersebut dikenal dengan sistem tanam paksa atau kulturstelsel. Nah, ini adalah Van den Bosch ya, saya tunjuk dengan kursor. Dia yang meletakkan memiliki ide untuk menggunakan sistem tanam paksa di Indonesia. Nah, latar belakang lahirnya sistem tanam paksa yaitu maksudnya yang pertama adalah di Eropa Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan yang menghabiskan biaya sangat besar. Lalu ketika Belanda kembali datang ke Indonesia, itu terjadi perang di Ponegoro yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda karena menghabiskan biaya kurang lebih 20 juta gulden. Kas negara Belanda kosong dan utang yang ditanggung Belanda sangat besar. Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak, terhentinya produksi tanaman ekspor selama sistem sewa tanah berlangsung, kegagalan usai mempraktikkan gagasan liberal yang tadi dipraktekkan oleh Raffles dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan jajahan keuntungan yang besar terhadap negara induk. Nah, itu adalah dasar atau latar belakang kenapa sistem tanam paksa ini bisa lahir. Nah, setelah di ACC oleh pemerintahan, keluar ketentuan tanam paksa dalam surat termuat pada lembaran negara Stadsblad tahun 1834 nomor 22. Penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. 1/5 itu sekitar 20%. Nah, waktu dan pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam padi. Jadi menanam padi itu tetap diutamakan, jadi tidak boleh penanaman tanaman paksa ini tidak boleh melebihi penanaman padi yang dilakukan oleh rakyat. Tanah yang disediakan untuk tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Jika harga atau nilai hasil tanaman ditaksir melebihi pajak tanah yang harus dibayarkan oleh rakyat, maka kelebihannya akan dikembalikan kepada rakyat.
Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggungan pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah-tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi seperti bupati, priai, atau pamung praja, sedangkan pegawai-pegawai Eropa melakukan pengawasan secara umum, dan penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari dalam 1 tahun. Pelaksanaan sistem tanam paksa. Pejabat bumi putra, kaum priai, dan kepala desa berperan sebagai penggerak pelaksanaan tanam paksa serta penghubung antara rakyat dengan pemerintah kolonial. Jadi yang mengambil pajak, yang mengambil hasil panen, semuanya itu dilakukan oleh orang Indonesia yang berpihak kepada Belanda, atau kita sebut dengan londo irang Belanda hidung ya. Pejabat bumi putra, kaum priai, dan kepala desa. Nah, mereka diberikan tanah dan hak istimewa oleh pemerintah Belanda. Bahkan jika mendapatkan hasil panen yang baik serta banyak, maka akan diberikan bonus atau disebut dengan kultur prosenten. Ya, ini adalah ilustrasi atau gambar ketika tanam paksa atau kultur stelsa dilakukan. Nah, komoditas dagang yang ditanam pada saat itu ada nila, kopi, dan cengkeh yang diwajibkan ya, dipaksa untuk ditanam oleh petani kita. Nah, namun ternyata dalam prakteknya setelah tadi saya bacakan peraturannya yang terdapat dalam Statblad, itu ternyata banyak sekali penyimpangan dalam sistem tanam paksa. Dalam aturan resmi tanam paksa tadi saya sebutkan bahwa tanah rakyat yang digunakan itu hanya 1/5 atau 20% untuk ditanami tanaman ekspor. Namun dalam kenyataannya banyak yang tanahnya dipaksa menanam tanaman ekspor sampai 50%, bahkan lebih, dan hasil panennya diambil oleh para pejabat lokal. Ini kenapa bisa terjadi? Karena para pejabat lokal kita, orang-orang pribumi kita, orang-orang Indonesia yang menjadi penghubung antara rakyat dengan pemerintah kolonial, seperti bupati, lalu tadi kepala desa ataupun priai, itu menginginkan bonus yang besar. Tadi kan ada kultur prosenten. Jadi mereka melakukan kecurangan. Jadi akar-akar korupsi itu sudah ada di zaman penjajahan Belanda. Nah, jangan heran kalau misalnya sekarang mungkin masih ada benih-benih atau sisa-sisa tradisi korupsi di lingkungan negara kita ya. Tapi sekarang kan pemerintah sudah menggalakkannya, ada KPK menggalakkan untuk penghapusan korupsi di Indonesia atau KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, menurut ketentuan waktu juga diperlukan untuk menanam tanaman paksa itu tidak boleh melebihi waktu untuk menanam padi. Jadi rakyat itu tidak waktunya itu hanya diberi tidak sampai melebihi waktu untuk menanam padi. Ternyata dalam pelaksanaannya waktu yang digunakan untuk menanam tanaman bagi tanam paksa melebihi waktu penanaman padi. Jadi banyak sekali penyimpangan. Nah, tanam paksa ini kalau misalnya dihitung dari 1831 sampai 1877, itu keuntungan yang didapatkan oleh Belanda luar biasa besar. Jika dibandingkan dengan apa yang mereka alami, kerugian perang yang mereka alami, di mana mereka mendapatkan keuntungan sebesar 832 juta gulden, guys. Bayangin. Mereka menari-nari di atas penderitaan orang-orang kita. Utang-utang lama POC dilunasi, kubu-kubu dan benteng pertahanan dapat dibangun, Belanda membangun negerinya menjadi makmur. Belanda menikmati keuntungan di atas penderitaan sesama manusia. Ya, segitu saja untuk video kali ini. Ini adalah part terakhir bagian kompetensi dasar 3.1 untuk sejarah Indonesia kelas 11 ya. Ini saya ceritakan lagi, tadi mungkin ada tokoh yang belum disebutkan. Ini adalah Raja Willem yang kelima, lalu ada Daendels, ada Pandan Bos, dan Raffles. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, comment, and share. Ciao, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.